Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah bil qabul tamam kulusul ma'mul wal futuh wal manu wal rusukh wa sahal jasad wal ruh wa tawbatan nasuh ولتبارك الأرواح والدينا ولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا لروح الحبيب أحمد زين الحبشي وتغشاهم ورحمة وغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wal malaikata haqqun. Iya. Sebelum saya mulai, saya beritahukan bahwa kitab yang dibagikan pada Ahad yang lalu itu adalah bacaan Wirdul Latif yang kita baca setelah sholat subuh. Itu dibawa dan kita baca bersama. Rukun iman yang berikutnya atau pokok iman yang berikutnya adalah mempercayai bahwa malaikat itu adalah benar-benar ada. Mempercayai bahwa malaikat itu adalah benar-benar ada. Wajib bagi kita percaya adanya malaikat. Malaikat yaitu makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Jismun latifun ajsamun latifatun nuraniyah. Makhluk yang halus, artinya yang tidak dapat disaksikan oleh kasat mata, oleh panca indera. Nuraniyah, yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan daripada cahaya. Tadharu fi suratin syarifah mukhtalifah. Itu malaikat bisa tampak tapi dalam bentuk yang mulia. Macam-macam sih bentuknya. Ada malaikat itu berbentuk seperti orang yang berwibawa nantinya. Ada juga malaikat yang berbentuk seperti orang yang minta-minta. Karena itu kita harus husnudzon kepada orang yang di hadapan kita. Mungkin dia adalah salah satu di hadapan para malaikat Allah yang menyerupa manusia. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga terjadi. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat, ada satu orang muncul, enggak dikenal oleh sahabat-sahabat di situ. Tampan itu orangnya. Dia seperti orang yang musafir tapi aneh dilihat. Rambutnya kelemis, masih basah lagi. Kalau di sana kan padang pasir, biasanya kalau dia orang itu musafir,
apalagi lewat padang pasir, kena keterpa angin kanan dan kiri, ruwek-ruwek biasanya rambutnya. Tapi ini enggak, klemis seperti baru mandi, hitam rambutnya, putih kulitnya, bajunya tidak ada sedikit pun berdebu. Datang menghadap Rasulullah, langsung menghadap Nabi, mendekat dengan Nabi, lututnya langsung menempel ke lutut Rasulullah dan dipegang kakinya Nabi, pahanya Rasulullah. Muhammad, aku mau tanya, mal iman, mal Islam, Islam itu apa sih Muhammad? Diterangkan, Islam itu syahadaten, sholat, puasa, zakat, haji. Mal iman, apa sih iman itu? Iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya dengan takdir baik dan buruknya dari Allah. Mal ihsan, apa sih ihsan itu? Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seperti kamu menyaksikan Allah. Kalaupun kamu tidak mampu, yakini bahwa Allah menyaksikan ibadah kamu. Apa sih, kapan sih kiamat? Waduh, yang ditanya sama yang tanya enggak tahu kapan kiamat, kata Nabi. Tanda-tandanya apa? Disebutkan satu persatu. Oh, terima kasih Muhammad ya. Oh, udah pulang. Sahabat kok lihat, heran melihat orang ini. Setiap dijawab oleh Nabi, apa sih Islam itu Muhammad? Islam itu begini-begini. Benar kamu, benar. Apa sih iman? Iman itu begini-begini. Cocok. Ini model tanya tapi benerkan. Yang ditanya Nabi lagi. Udah berselang waktu, Nabi bertanya kepada sahabat yang kumpul, sahabat, tahu nggak siapa yang tadi kesini? Enggak. Jibril itu. Jibril kasih dia datang ke sini bukan tanya mau belajar, bukan. Pertanyaannya mancing supaya kamu semuanya dapat ilmu tentang Islam, iman dan ihsan. Jadi sahabat di situ pernah menyaksikan Jibril, tapi dalam bentuk manusia. Siti Fatimah juga pernah menyaksikan malaikat. Siti Aisyah juga pernah menyaksikan malaikat Israel dalam bentuk manusia. Dalam hadis juga Nabi SAW menceritakan ada orang yang buta, dari kecil buta. Yang kedua ada orang yang botak. Yang ketiga ada orang yang belang. Ini orang tidak ada ya, apa yang nggak ada ngereken gitu di antara masyarakat. Kenapa? Yang buta ini dianggap nyoboh. Kemana-mana kalau jalan minta dituntun. Ngerewangi masak nggak bisa, ngerewangi kerja nggak bisa misalnya. Yang botak, welek rupanya buta pisan. Orang nggak seneng, wes ditelok teko ngarep elek, teko mburi koyok bal, teko ndukur kelemis. Nggak ada yang nggak menarik sama sekali. Yang ketiga orang yang belang, orang nggak seneng, menghindar terus dari dia. Satu saat Allah menguji tiga orang ini. Datangi malaikat nyerupa manusia. Orang yang botak datang pertama kepada orang yang belang. Orang yang belang, saya ini malaikat.
Oh, malaikat. Salaman. Kamu kepingin apa sekarang? Ayo tak dungakno. Saya kepingin kulit yang halus, malaikat. Saya sudah lama jadi orang belang. Saya kepingin kulit yang halus. Oh ya, dungakno. Waras, langsung bagus kulitnya. Wah, seneng bunganya orang itu. Udah. Kamu kan melarat. Iya tuh, melarat saya, malaikat. Kamu kepingin apa? Saya itu paling seneng miara onta. Ya wis, tak kasih onta kamu. Hah? Ini onta betina tak kasih, insya Allah cepet manai. Terima kasih, malaikat. Udah. Datang lagi kepada yang buta. Buta, sama malaikat, minta apa kamu? Saya kepingin rambut yang bagus begitu. Kenapa? Nggak ada yang ngelirik saya dari dulu. Wedi ambil dasku kabeh. Saya kepingin tampil agak keren sedikit. Saya kepingin rambut yang baik, malaikat. Ya wes, itu ngakno. Keluar rambut yang bagus pirang begitu. Wah, senangnya setengah mati. Kamu kan melarat lama. Iya malaikat, saya kepingin bisa mempunyai harta. Kamu seneng apa? Saya rupanya seneng piara sapi. Ini tak kasih sapi betina. Insya Allah berkah, ini banyak anaknya nanti sapi ini. Udah dibawa pulang. Datang kepada yang buta. Buta, sama malaikat, kamu ingin apa? Tak tungakno sini. Tak mintakan sama Allah. Saya tuh kepingin bisa ngeliat. Dari dulu saya ini gelap terus, nggak tahu mana yang terang, mana yang tidak terang, mana yang hijau, yang merah, nggak tahu jalan, nggak tahu apa-apa. Saya kepingin menyaksikan yang ada di hadapan saya. Didoakan, melek. Kamu kan melarat dari dulu. Iya. Kamu minta apa? Saya itu paling seneng piara kambing. Nih, tak kasih kambing. Insya Allah banyak anaknya ini kambing. Udah. Semuanya bekerja. Yang belang ngerawat unta, kulitnya sudah bagus. Unta itu mana setengah mati, luar biasa. Mungkin sak manaan itu bukan siji, sak manaan wolu misalnya. Kambingnya luar biasa. Yang asalnya belang jadi kaya raya. Yang asalnya botak jadi kaya raya. Yang miskin, orang buta yang miskin jadi kaya raya. Setelah kaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi malaikat. Malaikat ini datang kepada orang yang asalnya belang yang pertama, dalam bentuk seperti dia waktu belang gape, miskin. Pak, saya orang musafir, Pak. Saya ini butuh kendaraan, saya ini butuh ongkos mau pulang, kehabisan ongkos. Tolong Pak, minta untanya satu. Iki wong ngemis tapi manja. Tutuk jauh duit 500.000 jauh unta siji. Tolong minta untanya satu, sampean sangoni aku ya sing akeh, kata dia. Dunyane makmu apa? Kata orang yang asalnya belang tadi. Enak temen raimu jauh unta. Pak, saya minta tolong Pak, sampean kan juga pernah melarat seperti saya dulu. Sampean kan pernah juga belang seperti saya dulu. Ngawur, raiku gak kayak rupamu. Saya itu mulai kecil kulit saya halus. Lupa dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya itu turunan orang yang kaya. Ini gitu teko nenek moyangku. Soge mulai biyen aku gak tahu melarat belas. Oh, sampean begitu Pak.
muga-muga sampean balik maneng Pak nggih. Muga-muga balik belang malih, balik melarat malih. Amin. Al-Fatihah. Jane malaikat. Wis gak suwe mati kabeh untune, gatel kabeh belang maneh. Kembali lagi akhirnya dia. Lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Didoakan sama malaikat, mudah-mudahan kembali asal, menjadi belang lagi, menjadi melarat lagi dia. Datang kepada yang kedua yang botak, bentuknya malaikat yang ngono, botak melarat pisan. Pak, saya ini musafir, butuh dibantu, tolong kasih sapi satu saya ya, kemudian kasih ongkos yang banyak, saya perlu bekerja, butuh sapinya sampean satu. Enak bener ente, minta sapi lagi satu, minta 1 kilo aja daging setengah mati, nunggu kurban ya gitu. Ini minta sapi satu. Loh, sampean kan punya sapi banyak, kenapa? Itu hasil jerih payahku. Loh, sampean dulu kan pernah melarat seperti saya, sampean dulu pernah botak seperti saya. Kapan saya ketemu kamu? Saya itu dari dulu memang rambutku ini bagus. Oh, saya ini juara rambut seluruh dunia kok. Saya itu kaya turunan. Oh, sampean begitu Pak. Ya sudah, mudah-mudahan sampean kembali asal botak lagi, dan sampean mudah-mudahan melarat lagi. Amin. Al-Fatihah. Ya malaikat. Malaikat yang doakan, lontrok maning rambutih. Akhirnya dia bangkrut, jadi melarat lagi. Datang kepada yang ketiga dalam bentuk yang sama, orang buta melarat. Pak, saya ini buta, butuh ditolong, tolong Pak, dikasih beberapa kambingnya sampean, kasih ono uang saya yang banyak Pak, saya ini buta. Oh, Masya Allah, saya dulu pernah lo senasib sama kamu. Yang ketiga ini baik, saya pernah buta seperti kamu gini, melarat seperti kamu. Masya Allah, saya ditolong sama orang jadi kaya begini. Sudah, kamu sekarang ambilen harta saya yang kamu butuhkan, ambil. Kon boto siji, kon boto loro, kon boto telu, kon boto 10, 20, kamu boleh ambil piaraan kambing saya yang kamu butuhkan. Mudah-mudahan kamu bisa sembuh seperti saya, mudah-mudahan berkah hartanya kamu nanti. Udah, kamu ambil kebutuhan kamu sudah, saya cukup kon, cukup. Mesem itu, saya nggak butuh harta, saya ini malaikat. Malaikat nggak butuh kambing, malaikat nggak butuh sapi, nggak butuh unta, nggak butuh uang. Saya ini malaikat, gak butuh itu. Saya ini ditugas sama Allah untuk nguji anda ini. Teman-teman kamu itu yang botak sama yang belang gak seperti kamu. Waktu melarat, hebat. Tunggu nih terus dioyok. Kepingin dia sembuh, kepingin dia kaya. Kalau kaya saya niat akan bangun itu, bantu Ustaz Taufik itu misalnya. Tapi ternyata setelah kaya, daun apa-apa nih, nggak ada bentuknya sama sekali. Sekarang dia kembali seperti semula. Kamu alhamdulillah, kamu ternyata tidak melupakan pemberi nikmat. Kamu ternyata orang yang mensyukur nikmat, berkah, tambah lancar insya Allah, langgeng insya Allah kekayaan kamu, dan kamu menjadi orang yang baik. Amin. Al-Fatihah. Ditinggal. Pelajaran kayak wong sungi. Kalau anda kepingin jadi orang yang berhasil, jangan anda ngoyo jadi wong sugi. Belum tentu kalau anda ini kaya akan menjadi orang yang baik. Minta kepada Allah menjadi orang yang soleh. Kalau anda dalam nikmat,
syukuri itu nikmat. Jangan dibuat sombong-sombongan itu nikmat. Karena nikmat kalau dibarengi dengan kesombongan akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang malaikat. Ini yang hadir di sini mungkin malaikat menyerupai manusia, nggak boleh dihina. Nggak boleh dihina. Mungkin juga Khidir alaihi salam. Mungkin juga bangsa jin yang soleh, karena jin itu bisa menyerupai juga. Jin itu atsam hawaiyah. Jin itu adalah bentuk dari hawa. Kalau setan atsam nariyah, bentuk yang diciptakan dari api. Jin bisa menyerupai juga. Yang jelas kita tidak boleh menghina siapapun yang kita saksikan. Belum tentu orang yang berdasi itu lebih afdol dengan orang yang pakaiannya tadi itu gelembus. Kadang-kadang yang berdasi itu korupsi. Kadang-kadang orang yang pakaian yang gelembus itu adalah orang yang soleh, yang warok, nggak mau haram. Belum tentu yang naik kendaraan tadi itu lebih utama daripada yang mancal. Kadang-kadang yang naik kendaraan nanti di hari kiamat hisabnya berat, digeret ke neraka. Kadang-kadang yang mancal orang yang soleh tidak mau rizki kecuali yang halal, dia akan menjadi mulia dan masuk surga. Belum tentu. Karena itu nggak boleh orang itu dihina karena dia melarat atau yang lainnya. Kembali kepada pembahasan malaikat. Waduh, ini ceritanya. Malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Ada malaikat di langit, ada yang di atas langit, ada malaikat di udara, ada malaikat di bumi, ada yang di bawah bumi, ada yang besarnya langit dan bumi. Luar biasa. Yang jelas tidak mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. Cuma yang wajib kita kenal ada 10 malaikat. Tafsilu ashrin min wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Munkar nakirun wa raqibun wa kada Atidun malikun wa ridwan uhtada. Pertama malaikat Jibril. Ini cukup enggak waktunya ini? Malaikat Jibril alaihi salam. Ini malaikat Jibril pembawa wahyu. Malaikat Jibril itu dikenal juga Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Di dalam Al-Quran malaikat Jibril juga dikatakan Ruhul Qudus. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Juga disebut ruh. Ada Ruhul Amin, ada Ruhul Qudus, ada Ar-Ruh. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ar-ruh itu malaikat Jibril. Tugasnya malaikat Jibril adalah duta dari Allah, utusan dari Allah untuk membawa wahyu disampaikan kepada para rasul dan para nabi. Malaikat Jibril ini diriwayatkan
Apakah sekarang malaikat Jibril juga turun di bumi? Turun di bumi. Kadang-kadang turun di bumi tapi tidak untuk bawa wahyu. Kalau bawa wahyu selesai sudah tugasnya. Di antara malaikat Jibril ini adalah turunnya di bumi untuk menghadiri sakarat mautnya orang yang punya wudu. Kalau orang mudawim al wudu, mudawamah al wudu, selalu punya wudu, wudu batal. Pas ditakdir mati dia punya wudu, waktu dia sakarat dihadiri malaikat Jibril. Karena itu istiqomahkan punya wudu sampean. Jadi lek batal cepat wudu. Kenapa? Kalau anda mati punya wudu, malaikat Jibril hadir untuk membantu anda mati husnul khatimah. Ini malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya sayap. Ja'ilil malaika uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Ada yang punya sayap 2, ada yang punya sayap 3, ada yang punya sayap 4, ada yang ditambahi oleh Allah. Malaikat Jibril ini dalam riwayat hadis Bukhari bahwa firman Allah, maka dzabal fuadu ma ra'a, kata Sayyidatuna Aisyah, annahu ra'a Jibril lahu sitmiya janah. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap. 600 sayap. Kepalanya malaikat Jibril nyundul langit, kakinya ada di bumi, yang satu ada di barat, yang satu ada di timur. Kemudian malaikat Israfil, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini yang ngatur hujan, yang ngatur rizki, yang ngatur bentuk manusia. Jadi bentuknya manusia yang ada di perut itu malaikat Israel yang ngatur. Oh iki rodok mancung, oh iki pesek, oh iki ganteng, oh iki elek, oh iki dukur, oh iki endek. Itu semuanya yang ngatur malaikat Mikail. Oh ini hujannya deras, oh ini tidak hujan sama sekali, oh ini banjir, oh airnya banjir, oh ini lautnya nyusut, oh itu semuanya malaikat Mikail. Ukurannya rizki juga yang ngatur sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Oh rizkine wong sungi sakmene, oh rizkine Habib Taufik sakmene, semuanya diatur malaikat Mikail. Tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israfil, dikatakan malaikat Israfil itu adalah besarnya 7 langit dan 7 bumi. Mukanya malaikat Israfil itu persis menghadap Lauhul Mahfud. Malaikat Israfil itu nanti akan meniup sangsakala dari cahaya. Jadi kalau sampean itu ngelihat ada orang niup trompet besar itu, put itu, nah itu bentuknya seperti itu, cuma lobangnya menurut lobangnya, jumlah lobangnya sangsakala tadi itu sesuai dengan jumlah makhluk Allah yang punya ruh. Malaikat, jin, setan, manusia, berapa miliar itu, sekali ditiup mati kabeh. Sekali ditiup mati semuanya. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah.
thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Tiupan pertama mati semuanya. Setelah 40 tahun ditiup lagi, hidup lagi. Kecuali yang Allah kehendaki yang tidak mati. Tapi yang jelas rata-rata mati ditiup oleh malaikat siapa? Israfil alaihissalam. Wah, kalau kita terangkan panjang ini. Insyaallah besok kita akan terangkan malaikat yang berikutnya, Israil dan seterusnya. Yang jelas wajib bagi kita untuk mempercayai para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sebagaimana minggu yang lalu, Ahad yang lalu, kita ngumpulkan dana untuk saudara-saudara kita dapat musibah di Jogja. Ahad yang lalu ada di keraton sini dapat 2 juta berapa? Kira-kira 2.250.000 atau 2.300.000. Kemudian Sabtu, malam Sabtu yang lalu di Kauman dapat 1,5 juta. Tadi malam dapat 1.800.000. Nah, ini adalah kita pengumpulan yang sekarang yang terakhir. Karena itu kumpulkan untuk membantu saudara kita yang mendapat musibah ada di Jogja. Mudah-mudahan Allah akan melancarkan rezeki Anda semuanya. Alhamdulillah sudah saya atur dan dikumpulkan juga dari masyarakat Pasuruan dana untuk Jogja tadi itu. Dari kita, ya, dari pengajiannya Habib Taufik di sini atau di rumah, kita mengirimkan 750 sarung. Kita kirimkan sarung. Kenapa? Sarung itu bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Sarung itu bisa dibuat kemul kalau tidur, bisa dibuat sholat, bisa dibuat bekerja. Itu banyak manfaatnya. Nah, karena itu sebenarnya sudah mau kita kirim, tapi karena gunungnya di sana sudah aktif, maka kita tunda. Nah, mudah-mudahan insyaallah akan bisa lebih bermanfaat. Coba sambil dikelilingkan, ibu-ibu juga dikasih kotak, ibu-ibu dikasih kotak supaya bisa mengumpulkan dana semampunya. Yang jelas bantuan Anda insyaallah akan manfaat bagi mereka. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. فرج على يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين. Farij 'alal. Ada permintaan surat Al-Fatihah sambil jalan, enggak apa-apa ya.
permintaan surat Al-Fatihah untuk Bapak Sofwanuddin yang sedang, untuk saudara anak Muhammad Sofwanuddin yang sedang ujian, Siti Khadijah dan anak SMP Negeri 1 Keraton yang sedang ujian, siswa-siswi SMA Negeri 4 Pasuruan yang ujian, Ali binti Husain Bafagi yang sakit, Nyai Zubaidah Rembang yang sakit, Aminah bin Husain Ba'bud yang sakit, Habib Abdurrahman bin Taha As-Segaf yang meninggal, Syekhan yang meninggal, kemudian Ibu Siti Curaduko yang meninggal, Bapak Sahal yang kecelakaan, Ibu Jamila yang punya hajat, Bapak Haji Salam yang meninggal dunia. Mudah-mudahan kemudian Habib Abdullah As-Segaf yang sakit, Ibu Ruqayyah yang sakit, kemudian para korban yang ada di Jogja yang dari kepada kaum muslimin yang meninggal dunia serta yang sakit, mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera, dan mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah tempatkan di surga, dan mudah-mudahan yang masih sehat Allah berikan ketabahan, Allah berikan kesabaran, dan dijauhkan daripada segala penyakit zahir dan batin, dan mudah-mudahan yang belajar, yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat dunia sampai akhirat, sukses dunia sampai akhirat. Ala hadiniya kuniyah salihah. Al-Fatihah. Salatul mustaqim, salatul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.